Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pergaulan hidup harus benar supaya hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Pergaulan hidup kita akan menentukan menjadi apa kita. Dengan siapa kita bergaul, menjadi seperti itulah kehidupan kita. Pergaulan hidup yang benar akan mendatangkan kehidupan yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama." Saudaraku, Bapak Ibu, inilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, juga pastinya kepada kita, supaya jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya adalah orang-orang yang sudah percaya atau menyebut dirinya saudara, tapi hidup masih dalam percabulan, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Karena kehidupan mereka bisa mempengaruhi kerohanian kita. Kita harus hati-hati. Jadi walaupun mereka mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahkan, tetapi tingkah lakunya yang terbukti penuh dengan dosa, kekotoran, dan juga sangat menjijikan kalau kita tidak kuat iman, saudaraku. Saat kita bergaul dengan mereka, mereka bisa mempengaruhi kita. Hati-hati ya. Karena apa, saudaraku? Menjadikan hidup kita tidak rohani orang-orang seperti itu. Dan kita bisa jatuh ke dalam dosa mengikuti kebiasaan buruk mereka. Jadi pergaulan hidup harus benar, saudaraku, dalam pimpinan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dalam Kejadian 6 ayat 9, saudaraku, firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Saudara, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, Nuh adalah teladan dan contoh hidup yang baik bagi kita orang-orang percaya. Nuh hidup bergaul dengan Allah sehingga dia menjadi seorang yang sangat rohani, saudaraku. Hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya yang kondisinya waktu itu sangat jahat. Pergaulan kita, saudaraku, membentuk apa kita kelak. Jadinya, saudaraku ya, karena itu pergaulan kita harus benar supaya hidup kita bahagia, saudaraku, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini mari kita akan belajar 3 kebenaran supaya pergaulan hidup kita harus benar, sehingga hidup kita bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kita jangan hidup dalam pergaulan yang buruk, saudaraku. Jangan, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang terkenal ini berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi sebaik-baiknya hidup kita sebagai orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi bila kita di dunia ini hidup dalam pergaulan-pergaulan yang buruk, saudaraku, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan dalam gereja untuk Tuhan Yesus akan rusak, bisa rusak, boleh dikatakan begitu, bahkan bisa hancur. Inilah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus supaya jemaat jangan tersesat karena pergaulan yang buruk, saudara, atau pergaulan yang salah akan merusak kebiasaan mereka yang baik. Jadi, saudaraku, selama ini jemaat di Korintus diajar, memang dibimbing oleh Rasul Paulus bagaimana hidup benar, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam saling tolong menolong, setia dalam beribadah serta melayani Tuhan Yesus. Tetapi karena ada orang-orang munafik, saudaraku, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan Yesus dalam jemaat itu, orang-orang itu dapat mempengaruhi kehidupan yang buruk bagi jemaat.
Karena itu Rasul Paulus memperingatkan jemaat dengan tegas, saudaraku, supaya mereka jangan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya buruk, karena kehidupan yang seperti itu akan merusak kebiasaan mereka yang baik, saudaraku. Jadi pergaulan kita harus benar, saudaraku, supaya hidup kita berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, ini juga nasihat kepada anak-anak kita, kepada kaum muda, remaja yang mudah sekali, saudaraku, masuk dalam pergaulan yang buruk. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, pergaulan kita harus benar. Kebenaran yang kedua, pergaulan akan membentuk hidup kita menjadi apa kelak? Kita menjadi bijaksana atau menjadi orang-orang bebal yang malang. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi saudaraku, firman Tuhan dalam Amsal ini dengan jelas memperingatkan kita bahwa pergaulan kita harus benar. Kita harus bergaul dengan orang yang bijak, saudaraku, ya, atau yang rohani. Supaya apa? Supaya kita diberkati, supaya hidup kita juga rohani. Jangan bergaul dengan orang bebal, saudaraku. Orang yang tidak takut sama Tuhan, orang yang hidup di dalam dosa, hidup bebal. Karena hidup kita bisa menjadi malang. Kenapa, saudaraku? Karena terpengaruh oleh kehidupannya. Saudaraku, bahkan kita bisa menderita. Hati-hati, saudaraku, pergaulan kita harus benar, saudaraku. Ya, amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, mengapa pergaulan kita harus benar? Karena pergaulan akan membentuk karakter hidup kita. Membentuk karakter hidup kita. Amsal 22 ayat 24 dan 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah. Dengan seorang pemarah. Kenapa, saudaraku? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi saudaraku, pergaulan kita harus benar, saudaraku, harus benar-benar dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Karena pergaulan yang salah sangat berbahaya. Bergaul dengan orang gusar, bergaul dengan seorang pemarah, kita bisa menjadi seperti itu. Ya, jadi bila kita salah bergaul, saudaraku, tanpa kita sadari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak baik seperti lekas gusar, lekas marah, mungkin lekas berbuat jahat, saudaraku, seperti percabulan, penipuan, saudara, kemabokan, narkoba, kebohongan, saudaraku, itu bisa menjadi jerat bagi kehidupan kita. Pergaulan kita harus benar-benar dijaga, saudaraku, dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak kita, saudaraku, ya, kita harus menasihati mereka, bawa mereka ke gereja, bawa mereka kepada Tuhan, ke sekolah minggu, supaya mereka belajar firman Tuhan. Jadi saudaraku, ya, lebih tepatnya kita harus hati-hati dengan pergaulan kita, pergaulan keluarga kita. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita, membentuk gaya hidup kita, lifestyle kita, keluarga kita, saudaraku. Mazmur 26 ayat 3-5 berkata, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini pemazmur Daud berkata seperti itu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada pergumulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Saudaraku, Daud menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia punya komitmen, mata rohaninya tertuju kepada Allah. Dia tidak bergaul dengan para penipu. Dia tidak bergaul dengan para orang munafik, saudaraku. Daud membenci perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat. Dan ia juga tidak duduk dengan orang-orang fasik. Kehidupan Daud menjadi teladan, saudaraku. Jadi pergaulan kita harus benar, saudaraku, supaya apa? Supaya hidup kita bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Ini harus kita nasihatkan kepada anak-anak kita, kaum muda, remaja, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan. Pergaulan hidup kita harus benar supaya hidup kita bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Kita jangan hidup dalam pergaulan yang buruk. Itu kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pergaulan akan membentuk hidup kita menjadi apa kelak? Kita menjadi orang bijaksana atau menjadi orang bebal yang malang.
Ya, itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dan kebenaran yang ketiga, pergaulan kita harus benar. Karena apa, saudaraku? Pergaulan akan membentuk karakter hidup kita, karakter anak-anak kita, keluarga kita. Jadi pergaulan kita harus benar. Amsal 33 ayat 20. Sekali lagi saya baca, firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, saudaraku. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Marilah kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Supaya saudaraku, hidup kita diberkati. Kita bisa meneladani orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan pasti hidup kita juga akan diberkati. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jagai kami dan keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Supaya jangan bergaul dalam pergaulan yang buruk. Karena itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kami mau bergaul dengan orang-orang bijak. Supaya kami menjadi bijak. Kami mau bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya kami juga diberkati. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.